Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang MPMBS, tujuan MPMBS, konsep MPMBS, karakteristik MPMBS, dan tahap-tahap pelaksanaan MPMBS. MPMBS itu sendiri yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu latar belakang MPMBS. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat atau bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya, maka lulusannya kurang sempurna kualitasnya. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintahan di suatu negara, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Dengan demikian, proses peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, dalam implementasinya, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pasca reformasi, paradigma otonomi daerah menjadi paradigma dasar penentuan dalam segala sendi aturan negara. Sejalan dengan otonomi daerah itu, pemerintah pun bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu kepada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. MPMBS atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada dasarnya adalah bagian dari MBS, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah. Fokus dari MPMBS itu sendiri atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, yaitu terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari inputnya, prosesnya, dan outputnya. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan dari MPMBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsep MPMBS. Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya, MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada tiap-tiap sekolah atau madrasah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan yang harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah, seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat, lingkungan, dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu, esensi MPMBS sama dengan otonomi sekolah, ditambah pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian
kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka atau tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus-menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Nah, kemudian yang keempat yaitu karakteristik MPMBS. Di sini karakteristik MPMBS ada 3. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan pada para stakeholder sekolah. Kemudian yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru dan kurikulum. Kemudian yang ketiga, diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, kewenangan, dan tanggung jawab sekolah. Nah, yang kelima yaitu tahap-tahap penyusunan MPMBS. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah mensosialisasikan konsep MPMBS ke seluruh unsur sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Sekolah melakukan analisis output sekolah yang hasilnya berupa identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan situasional. Tujuan situasional dalam tujuan yang dirumuskan dengan memperhitungkan tantangan yang nyata dihadapi oleh sekolah. Dan yang keempat, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional. Nah, kemudian yang kelima yaitu menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Sekolah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemudian yang keenam, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan, sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.